Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Elsa Hapriani. Akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi manajemen mengenai peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen. Peranan akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambil keputusan, para manajer, dan profesional. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif serta efisien, termasuk pula tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intraorganisasi. Sistem akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan umum. Menurut Hansen, yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya. Kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Mulyadi mengemukakan bahwa terdapat 2 garis besar peranan dari akuntansi manajemen, antara lain: yang pertama, peranan akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi; yang kedua, peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Yang pertama, peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, yaitu pencatat skor atau scorekeeping. Akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Untuk memenuhi fungsi sebagai pencatat skor bagi manajemen, akuntansi manajemen harus memenuhi persyaratan teliti, relevan, dan andal. Kedua, penarik perhatian manajemen atau attention directing. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyediakan informasi penyimpanan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen, agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Penyedia informasi untuk pemecah masalah atau problem solving. Tahap perkembangan ini merupakan akibat lebih lanjut dari status perkembangan yang sebelumnya telah dicapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Yang kedua, peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Informasi merupakan suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, atau sesuatu yang lain yang menambah pengetahuan. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. Pada tahap awal perkembangannya, sampai dengan tahun 1914, akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan kos produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategik bagi pemimpin perusahaan dan pemakai intern lainnya. Mulai tahun 1925, dengan dikembangkannya pasar modal di USA, hampir semua usaha akuntansi manajemen menghasilkan informasi bagi pemakai intern, kemudian dihentikan dan digantikan dengan penentuan cost harian atau inventory costing. Perubahan orientasi akuntansi manajemen dari penyediaan informasi bagi pemakai intern untuk kepentingan pengambilan keputusan strategik
ke penyediaan informasi keuangan bagi pihak luar perusahaan berlangsung terus sampai awal tahun 90-an. Pada tahun-tahun terakhir ini, lingkungan bisnis yang diwarnai dengan persaingan tingkat dunia yang tajam telah mengubah sifat ekonomi USA dan telah menimbulkan respon dari banyak perusahaan manufaktur di USA yang secara dramatis mengubah cara perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan bisnis mereka. Dengan perubahan ini, sistem akuntansi manajemen tradisional tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, sistem akuntansi manajemen yang baru kemudian muncul. Tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen yaitu yang pertama, ada kemajuan teknologi informasi, kedua, implementasi just-in-time manufacturing, ketiga, meningkatnya tuntunan mutu, empat, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk, serta semakin pendeknya daur hidup produk. Kelima, diperkenalkannya komputer integrated manufacturing. Tujuan akuntansi manajemen. Mulyadi mengemukakan secara ringkas konsep dan kegunaan setiap tipe informasi akuntansi manajemen dalam bentuk tabel, antara lain. Tipe informasi akuntansi manajemen terbagi menjadi tiga, yaitu informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Yang kedua, informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Accounting information. Manfaat manfaatnya terbagi menjadi informasi masa lalu dan informasi masa yang akan datang. Oke, kita akan lanjutkan mulai dari pertama, informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Informasi ini mencakup informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu bermanfaat untuk laporan informasi keuangan kepada manajemen produk dan pihak luar perusahaan. Analisis kemampuan untuk menghasilkan laba untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan sesuatu dan penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Yang kedua, informasi akuntansi diferensial. Informasi ini merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. Informasi akuntansi ini mempunyai dua unsur pokok, yaitu merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif tersedia. Yang terakhir, informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.